and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah. Oleh karena itu, mari kita simak dan perhatikan baik-baik tentang penjelasan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah ini. Yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Di dalamnya pula digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lalu ada pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik sehingga memiliki pengalaman belajar. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran ialah pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, materi pelajaran yang akan diberikan, strategi mengajar yang akan diterapkan, serta prosedur evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa. Selanjutnya, ada tujuan dari perencanaan pembelajaran. Secara umum, dalam menyusun perencanaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Pada desain rancangan perencanaan pembelajaran, seluruh langkah-langkah kegiatan pembelajaran mengarah kepada pencapaian dari tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Adapun tujuan dari perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama adalah menyusun tahapan proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur, lalu mengimplementasikan kurikulum atas dasar bahan yang terprogram dan dengan baik. Yang ketiga, memberikan ruang dan alokasi waktu yang memadai atau waktu yang efektif. Yang keempat, memprogramkan semua pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kelima, menentukan metode dan strategi pembelajaran. Yang keenam, menentukan media atau alat serta perlengkapan lainnya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menguasai sepenuhnya materi dan bahan ajar yang akan disampaikan. Lalu yang terakhir adalah menyusun rancangan dan alat evaluasi. Selanjutnya, ada unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Menurut Ananda 2019, terdapat 4 unsur perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Yang keempat, implementasi setiap keputusan. Adanya tujuan yang harus dicapai. Apa sih tujuan itu? Tujuan merupakan arah yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka, tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Selanjutnya, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Strategi berkaitan dengan penerapan keputusan yang harus dilakukan oleh perencana. Misalnya, keputusan tentang waktu pelaksanaan dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pembagian tugas dan wewenang setiap orang yang terlibat, langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang terlibat, penetapan kriteria keberhasilan, dan lain sebagainya. Sumber daya yang dapat mendukung. Penetapan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan di dalamnya meliputi penerapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya, dan sumber daya lainnya. Misalnya, pemanfaatan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir, implementasi setiap keputusan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Implementasi merupakan unsur penting dalam proses perencanaan. Untuk menilai efektivitas suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya.
Jadi, dapat diartikan sebuah keputusan yang tekad diambil tanpa implementasi dalam kegiatan nyata. Selanjutnya, ada pelaksanaan pembelajaran. Pengertian pelaksanaan pembelajaran. Menurut Santoso Sastroputra tahun 1982, pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program kenyataannya. Pelajaran menurut Jamil Suprihatiningrum, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan peserta didik dalam belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan pendidik secara terencana untuk memudahkan peserta didik belajar secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Menurut Triwiyanto tahun 2015, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebagai langkah mempersiapkan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Menurut Rusman, tahun 2012, pelaksanaan kegiatan inti dimaksudkan untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode, media, strategi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran. Dalam kegiatan penutup ini, guru harus berupaya untuk mengetahui pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran, serta pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, sekaligus mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada komponen pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Menurut Rusman tahun 2013. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya tahun 2013, materi pembelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran karena tujuan utama dari proses pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Yang ketiga yaitu guru. Guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum serta menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif sehingga memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, inovatif dalam mengeksplorasi dan mengolaborasi kemampuan. Yang keempat yaitu peserta didik. Menurut Jamil Suprihatiningrum tahun 2013 menjelaskan bahwa peserta didik adalah manusia yang memerlukan bimbingan belajar dari orang lain yang mempunyai suatu kelebihan. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya tahun 2013, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu media pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad tahun 2015 menjelaskan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Menurut Harjanto tahun 2006, evaluasi pembelajaran adalah
penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari materi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran ialah pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, yang memiliki tujuan yaitu menyusun proses pembelajaran, mengimplementasikan kurikulum, memberikan ruang, dan menentukan metode dan strategi. Memiliki 4 unsur, yaitu adanya tujuan yang harus dicapai, adanya strategi, sumber daya, dan implementasi. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan pendidik secara terencana untuk memudahkan peserta didik belajar secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.